Apa kabar? Pesawat Garuda Indonesia 1 mendarat dengan mulus di Joint Base Andrews, Washington DC. Disinilah Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini seketika menjadi sorotan bukan hanya media dalam negeri, tetapi juga media internasional. Kenapa pertemuan ini terjadi di tengah memanasnya geopolitik dunia? Apa sebenarnya agenda besar Indonesia dan Amerika Serikat? Dan yang paling banyak dipertanyakan, bagaimana dampaknya terhadap posisi Indonesia di panggung global? Simak sampai akhir, karena setiap segmen akan membuka lapisan cerita yang semakin menarik. Pertama, kita masuk ke hal paling krusial, agenda kunjungan. Sejak awal, pesan yang dibawa Prabowo sangat jelas. Ia datang ke Amerika Serikat bukan sebagai tamu biasa, bukan pula sebagai negara yang mencari perlindungan. Indonesia hadir sebagai mitra sejajar percaya diri, berdaulat, dan memahami kepentingannya sendiri. Secara formal, agenda Prabowo memang sejalan dengan para pemimpin dunia lain yang menghadiri rapat perdana Board of Peace Gaza. Namun di titik ini, Prabowo mengambil langkah yang jauh lebih agresif. Ia tidak datang hanya untuk satu agenda, melainkan 3 sekaligus. Pertama, pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika, sebuah sinyal kuat bahwa Indonesia serius menjaga iklim investasi dan perdagangan. Kedua, kehadiran dalam konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian Gaza membawa posisi politik Indonesia ke forum internasional yang sensitif. Dan ketiga, yang paling menyita perhatian, pertemuan bilateral langsung dengan Donald Trump yang ditutup dengan penandatanganan Agreement of Reciprocal Trade. Jika kita membaca polanya, langkah Prabowo jelas bermain di 2 front sekaligus, Washington dan Gaza. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia berupaya menjaga arus investasi Amerika, mengamankan perdagangan strategis, mencegah tekanan tarif ala Trump, sekaligus memastikan akses serta kelanjutan kerjasama pertahanan. Namun di saat yang sama, Indonesia menegaskan identitasnya sebagai negara non-blok yang aktif. Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Cina, tetapi juga menjalin kerjasama pertahanan dengan Amerika. Bertemu Trump berarti mengatur ekspektasi Washington. Indonesia tidak berada dalam orbit Cina, tetapi juga tidak akan menjadi alat Amerika Serikat. Karena itu, pertemuan ini bukan sekadar soal siapa membeli apa. Ini adalah negosiasi besar antara mineral kritis dan kedaulatan industri nasional. Dan hasilnya akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam peta ekonomi global ke depan. Di forum perdamaian, Prabowo tetap konsisten menyuarakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi 2 negara yang adil, bermartabat, dan sesuai hukum internasional. Ia juga mendorong penghentian segera kekerasan terhadap warga sipil Palestina, sekaligus merespons tudingan bahwa sikapnya setengah hati karena pernyataannya tentang pentingnya menjamin keamanan Israel. Bahkan, sebelum berangkat, strategi ini sudah dimatangkan. Prabowo mengumpulkan 4 menteri di Hambalang untuk menyusun sikap menghadapi Trump, sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait Palestina, termasuk merespons sorotan dari Komisi 1 DPR. Lalu muncul pertanyaan penting. Apa yang membuat Trump akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan dagang dengan Indonesia di saat langkah serupa tidak mudah ia ambil dengan negara lain? Jawabannya sederhana, tetapi sangat menentukan. Prabowo memahami satu hal mendasar. Trump adalah negosiator yang sangat transaksional, dan Indonesia memiliki kartu strategis yang tidak dimiliki semua negara. Kartu itu adalah akses terhadap mineral kritis. Inilah alasan utama Prabowo harus bertemu langsung dengan Donald Trump. Nikel, kobalt, tembaga, bauksit, ini bukan sekadar komoditas biasa. Mineral-mineral ini adalah fondasi industri masa depan. Baterai kendaraan listrik, sistem persenjataan modern, semikonduktor, hingga energi terbarukan. Siapa yang menguasai rantai pasoknya? Dia yang menguasai masa depan. Masalah besar bagi Amerika Serikat hanya satu, ketergantungan tinggi pada Cina. Selama ini,
China mendominasi rantai pasok mineral dan manufaktur hijau dunia. Bagi Washington, ini adalah risiko geopolitik yang mahal. Disinilah Indonesia masuk sebagai game changer. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, stabilitas politik, dan posisi yang tidak berada dalam orbit kekuatan tunggal, Indonesia menjadi alternatif strategis bagi Amerika untuk mengamankan pasokan tanpa risiko politik tinggi. Sebagai nilai tukarnya, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan tarif dagang hingga 0% untuk sejumlah komoditas mulai dari kelapa sawit, kakao, produk agro, mineral, hingga komponen pesawat terbang. Bahkan tarif yang sebelumnya mencapai 32% berhasil ditekan menjadi 19%. Karena itu, Prabowo tidak datang sendirian. Ia didampingi Menteri ESDM, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta CEO Danantara Rosan Roslani. Namun sejak awal, pesan Prabowo sangat tegas. Tidak ada kesepakatan yang timpang. Yang dinegosiasikan bukan sekadar tambang, melainkan kedaulatan industri nasional. Menariknya, sikap Trump kali ini terlihat berbeda. Perlakuan khusus tampak jelas, mulai dari Forum Board of Peace Gaza hingga penandatanganan Agreement of Reciprocal Trade. Ini bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan pengakuan bahwa Indonesia kini memiliki posisi strategis dan Prabowo berhasil memainkannya dengan tenang, terukur, dan penuh perhitungan. Namun pertanyaan berikutnya belum terjawab. Jika Indonesia sudah memegang kartu sekuat ini, kemana arah politik luar negeri kita selanjutnya? Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia mulai menjalankan apa yang bisa disebut sebagai politik bebas aktif 2.0 versi modern dari doktrin lama yang disesuaikan dengan dunia multipolar, penuh rivalitas, dan minim kepastian. Ini bukan netral pasif, melainkan aktif memainkan kepentingan nasional. Di tengah persaingan kekuatan besar, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia mampu duduk dan bernegosiasi dengan Amerika Serikat, China, dan Rusia tanpa harus berpihak pada satu kubu. Diplomasi tidak lagi sekadar simbol moral, tetapi menjadi alat tawar strategis. Dengan Washington, Indonesia berbicara soal keamanan, teknologi tinggi, dan mineral kritis. Dengan Beijing, fokusnya pada investasi dan penguatan industri. Sementara dengan Moskow, kerjasama mencakup energi dan pertahanan. Semua jalur ini berjalan dalam satu kerangka. Kepentingan Indonesia di atas segalanya. Mendekat ke Amerika memang memberi keuntungan besar akses teknologi, pasar strategis, dan posisi dalam rantai pasok global baru. Namun Prabowo juga memahami risikonya. Tekanan geopolitik, ekspektasi keberpihakan, hingga potensi dampak terhadap proyek nasional yang selama ini melibatkan China. Karena itu, politik bebas aktif versi Prabowo bukan soal mendekat atau menjauh, melainkan soal mengendalikan jarak. Indonesia membuka pintu kerjasama, tetapi menutup ruang intervensi, tidak memusuhi siapapun, tetapi juga tidak bergantung pada satu kekuatan dunia. Kekuatan Indonesia justru terletak pada satu hal sederhana namun krusial, membuat semua kekuatan besar bersaing untuk bekerja sama dengan Indonesia, bukan bersaing untuk menguasainya. Dan ketika semua mata tertuju ke Jakarta, satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini awal Indonesia tampil sebagai kekuatan penyeimbang global? Forum ini menjadi panggung pembuktian kepemimpinan global bagi Prabowo Subianto. Kehadirannya di Amerika Serikat bukan sekadar memenuhi undangan internasional, tetapi menegaskan satu pesan penting: Indonesia hadir dan relevan di tengah dunia yang semakin terbelah. Prabowo datang bukan sebagai penonton, melainkan sebagai aktor yang mampu berbicara setara dengan para pemimpin global. Setiap pertemuan, forum, dan langkah diplomasi menunjukkan arah yang konsisten. Indonesia ingin menjadi penyeimbang, bukan pengikut. Dunia melihat bagaimana Indonesia mampu berdialog dengan semua pihak Amerika, China, hingga Rusia tanpa kehilangan kemandirian sikap. Di tengah ketegangan global, pendekatan ini justru memberi ruang manuver yang lebih luas. Indonesia bukan hanya diterima, tetapi juga diperhitungkan. Namun cerita besarnya belum berakhir.
Justru pertanyaan paling krusial muncul setelah Prabowo kembali ke tanah air. Apa langkah berikutnya? Apakah hasil diplomasi ini akan benar-benar diterjemahkan menjadi investasi strategis, penguatan industri nasional, dan peningkatan posisi tawar Indonesia di forum global? Atau hanya berhenti sebagai pencapaian simbolik? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan satu hal penting. Apakah panggung global yang baru saja dibangun ini hanya menjadi sorotan sesaat atau benar-benar menjadi fondasi arah kebijakan Indonesia ke depan? Di titik inilah publik menunggu. Dunia sudah melihat langkah awalnya. Sekarang, semua mata tertuju pada langkah lanjutan Indonesia.